Jumpa lagi Jagat Review TV dan jumpa lagi di Jajal, Jagat Jalan Liputan. Kali ini kita ada di Yokohama, tempat kelahirannya Lenovo ThinkPad. Ya, laptop yang udah terkenal banget akan ketangguhannya itu tempat lahirnya di sini. Dan di dekat sini, daerah situ sebenarnya ada yang namanya Yamato Lab, Lenovo Yamato Lab. Dan itu adalah laboratorium tempat R&D atau Research and Development-nya laptop-laptop terbaru dari ThinkPad. Nanti kita akan cek bareng-bareng. Di situ katanya ada drop test, laptopnya dijatuhin gitu, ada hinge test, ada audio test, ada tes getaran, macam-macam baik banget lah. Selain itu, Lenovo juga memamerkan berbagai laptop terbaru mereka dari seri Aura Edition. Ada ThinkPad Aura Edition, ada Yoga Aura Edition juga di sini. Penasaran? Yuk kita cek bareng-bareng. Yamato Lab milik Lenovo ini terletak di Minato Mirai Center Building, Yokohama. Di sini akan ada satu pemandu dan engineer dari Lenovo yang standby di tiap lokasi untuk menjelaskan berbagai tes yang sedang dilakukan di area tersebut. Saat pertama datang, kita diajak ke area ThinkPad Museum, di mana laptop-laptop ThinkPad yang sudah pernah dirilis dipajang. Di sini kita bisa menemukan laptop pertama ThinkPad yang dirilis ke pasar global, ThinkPad 700C. Laptop ini dirilis pada tanggal 5 Oktober 1992. Wih, udah tua banget ya. Bahkan lebih tua dari saya nih laptopnya. Dan kalau tahun segitu, ThinkPad ini masih ada di bawah naungan IBM ya, belum Lenovo. Lalu berikutnya ada ThinkPad 750C. Laptop yang ini terinspirasi dari Bento yang memungkinkan penggunanya untuk mengganti tiap part dari laptop tersebut dengan mudah layaknya mengganti isi Bento. Kita juga bisa menemukan Palmtop PC 110, laptop super kecil yang ukurannya hanya sekitar telapak tangan orang dewasa. Laptop yang satu ini dirilis pada tahun 1995 loh, keren banget ya. Lalu ada laptop yang sudah terintegrasi dengan printer langsung, yang ini namanya ThinkPad 550BJ yang berkolaborasi dengan Canon. Ada juga ThinkPad berwarna emas edisi terbatas untuk memperingati 10 juta pengguna ThinkPad. Berikutnya ada ThinkPad Helix, sebuah laptop convertible pertama dari ThinkPad yang dirilis pada tahun 2013. Selain yang udah disebutkan tadi, masih banyak lagi loh laptop-laptop yang ini yang mungkin saya nggak akan bisa sebutkan semua ya, karena emang waktunya terbatas banget di sini. Karena setelah dari area ini, kita harus lanjut ke area berikutnya. Berikutnya kita masuk ke area durability test, di mana Lenovo menguji ketahanan laptop ThinkPad dengan berbagai pengujian. Kami sempat terkejut saat masuk ke tempat pertama ini karena Lenovo melakukan drop test yang didemonstrasikan langsung di depan kami. Coba aja kalian dengar suara laptop yang dijatuhin ini. Nah, kenceng juga kan jatuhnya. Di tempat berikutnya kita masuk ke area pengujian ketahanan terhadap getaran atau shock testing. Pengujian ini dilakukan untuk menguji ketahanan komponen internal ThinkPad terhadap getaran untuk mensimulasikan getaran pada laptop saat dibawa di dalam tas dan saat terhimpit benda lain seperti buku atau baju yang ada di dalam tas kita. Area berikutnya kita bisa melihat laptop ThinkPad yang sedang diuji ketahanan engselnya, di mana layar laptop dibuka tutup secara terus-menerus tanpa berhenti selama beberapa hari. Di sini kita juga bisa melihat desain engsel laptopnya dengan cukup jelas, di mana desain engsel ini menjaga agar kabel fleksibel monitor menjadi lebih awet. Area berikutnya adalah screen bending test. Di sini kita bisa melihat layar laptop ThinkPad yang ditekan untuk mensimulasikan pengguna yang membuka laptop hanya dengan mengangkat ujung pojok layar. Jadi kelihatan ya itu layarnya bengkok-bengkok di ujungnya. Horor juga sih ini kalau laptopnya nggak awet. Di sebelahnya juga ada simulasi laptop ThinkPad saat bagian tengah layarnya diberi tekanan untuk menguji ketahanan layar laptopnya terhadap tekanan di area tengah. Area berikutnya adalah ruangan akustik, di mana tim Lenovo menguji performa speaker dari laptop ThinkPad. Di sini, tim Lenovo akan merekam suara dari speaker ThinkPad yang diletakkan di dalam ruangan kedap suara. Menurut tim Lenovo, saat pengujian dilakukan, mikrofonnya bisa menangkap suara nafas dari orang yang ada di dalam ruangan ini loh. Iya, sesensitif itu mikrofonnya. Berikutnya adalah area pengujian wireless, di mana laptop ditaruh di dalam ruangan kedap sinyal radio untuk menguji performa antena Wi-Fi yang ada di laptopnya. Masuk ke area berikutnya ada ruangan pengujian webcam dari laptop ThinkPad. Nah, di sini Lenovo menggunakan standar pengujian kamera dari DxOMark. Menurut Lenovo, untuk laptop Windows hingga saat ini baru ThinkPad yang menggunakan standar pengujian DxOMark untuk menguji kamera laptopnya. Di sini, kamera laptop diuji untuk berbagai kondisi kecerahan ruangan. Ada tes low light-nya juga nih di sini. Lenovo juga menggunakan semacam color palette untuk menunjukkan konsistensi warna dari gambar yang ditangkap oleh kamera laptop ThinkPad, baik itu dalam keadaan terang ataupun gelap. Selain itu, Lenovo juga menggunakan kepala manekin yang sangat realistis dengan ton warna kulit yang sangat kontras untuk menjamin agar hasil kamera dari ThinkPad tetap konsisten siapapun penggunanya.
Di area berikutnya, di sini kita bisa melihat desain sistem pendingin dari ThinkPad X9, laptop terbaru dari Lenovo. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya simulasi pergerakan udara yang ditiup dari laptop ini saat kipasnya berputar untuk mendinginkan komponen dalam laptopnya. Ya, setelah kita tadi selesai jalan-jalan di laboratoriumnya Lenovo, ya itu laboratorium pengembangannya ThinkPad ya. Sekarang kita ada di ruangan pamerannya Lenovo. Ini kita bisa lihat beberapa laptop Aura Edition terbaru mereka yang akan hadir di tahun ini. Di sini ada ThinkPad Aura Edition, ada ThinkPad terbaru juga, ada Yoga Aura Edition juga, dan masih banyak lagi di sini. Penasaran? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, laptop yang pertama adalah ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition. Yang satu ini adalah laptop pertama dari seri X1 Carbon yang memiliki bobot di bawah 1 kg. Bobot seringan ini berhasil diraih dengan mengurangi ketebalan carbon fiber dari cover atas laptopnya. Meskipun lebih tipis dan lebih ringan ya, yang satu ini tetap kokoh loh. Karena di sini Lenovo mengubah arah susunan carbon fiber yang sebelumnya horizontal menjadi vertikal. Jadi tetap kokoh ya. Untuk spesifikasi, yang satu ini menggunakan prosesor Intel V-Series Core Ultra 5 dan Core Ultra 7 Series 2 atau Lunar Lake. RAM-nya up to 32GB LPDDR5X 8533 dengan storage up to 2TB SSD PCIe Gen 5. Layarnya punya dua opsi panel, yaitu IPS touchscreen dengan resolusi Full HD 100% sRGB atau OLED resolusi 2,8K 100% DCI-P3 yang tidak mendukung touchscreen. Laptop berikutnya ada ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition. Iya, yang satu ini adalah laptop convertible dari ThinkPad. Untuk prosesor, yang satu ini juga menggunakan prosesor sama kayak yang tadi ya, prosesor terbaru dari Intel Lunar Lake dengan RAM up to 32GB LPDDR5X 8533. Storage-nya juga up to 2TB SSD PCIe Gen 5. Tentunya karena ini adalah laptop convertible, layarnya sudah mendukung touchscreen dengan panel IPS resolusi Full HD atau ada opsi lain dengan panel OLED resolusi 2,8K. Berikutnya masih dari lini ThinkPad, di sini ada Lenovo ThinkPad X9, 14 dan 15 Aura Edition. Ini laptop yang saat kemarin kita lihat pertama di CES sempat membuat kami terkejut karena Lenovo menghilangkan track point yang menjadi ciri khas dari ThinkPad di sini. Menurut Lenovo, hal ini dilakukan untuk menarik pasar anak muda yang memang jarang menggunakan atau bahkan tidak mengenal apa itu track point. Tapi tenang, karena ini adalah lini baru dari ThinkPad. Jadi untuk ThinkPad seri lain, contohnya seperti X1 yang tadi, akan tetap memiliki track point. Dari segi performa, laptop yang satu ini prosesornya masih sama, menggunakan prosesor Intel terbaru Lunar Lake dengan RAM up to 32GB LPDDR5X 8533. Storage-nya juga akan menggunakan SSD M.2 dengan kapasitas hingga 2TB PCIe Gen 5. Untuk ukuran yang 15,3 inci, layarnya menggunakan panel OLED resolusi 2,8K dengan opsi touchscreen. Sedangkan varian 14 inci akan menggunakan panel OLED tapi layarnya akan hadir dengan dua opsi resolusi yaitu Full HD non-touch dan 2,8K touchscreen. Selain ThinkPad, ada juga beberapa laptop Lenovo dari seri Yoga yang sebelumnya sudah pernah kita lihat bersama di event CES. Yang pertama ada Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 14 dan 15. Untuk varian 14 inci, prosesornya menggunakan opsi Intel V-Series Core Ultra 5 dan Core Ultra 7 Series 2. Sedangkan varian 15 incinya hanya tersedia Intel V-Series Core Ultra 7 Series 2. Kapasitas RAM-nya hingga 32GB LPDDR5 8533 dengan storage hingga 1TB. Untuk varian 15 inci, layarnya punya resolusi 2,8K dengan dua opsi panel, yaitu OLED dan IPS. Sedangkan untuk varian 14 inci, terdapat dua opsi layar, panel OLED dengan resolusi 2,8K atau IPS dengan resolusi Full HD. Laptop berikutnya ada Yoga Slim 9i. Laptop ini menggunakan prosesor yang sama, Intel Core Ultra terbaru Lunar Lake dengan RAM 32GB dan storage up to 1TB. Layarnya menggunakan panel OLED 100% DCI-P3 resolusi 4K dengan refresh rate up to 120Hz. Iya, ini adalah laptop yang menggunakan under display kamera. Kita sudah pernah tampilkan ya laptop ini di CES. Dan laptop yang terakhir ada Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition 14. Sama seperti yang lainnya tadi ya, yang satu ini prosesornya juga udah pakai prosesor dari Intel yang terbaru Lunar Lake dengan RAM 32GB dengan storage up to 1TB. Bedanya, yang ini adalah laptop convertible atau laptop 2-in-1. Layarnya menggunakan panel OLED dengan opsi resolusi 2,8K 120Hz atau resolusi 4K 60Hz. Tentunya ini udah touchscreen ya. Ya, jadi itu tadi laptop-laptop terbaru dari Lenovo untuk seri Aura Edition ya. Ada ThinkPad, ada Yoga. Udah gitu kita juga udah jalan-jalan ke laboratorium pengembangannya R&D-nya dari ThinkPad. Menurut kalian laptop apa yang paling kalian tunggu di tahun 2025 ini? Coba tulis di kolom komentar. Saya Rifki, Jagat Review.